Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu variabel, tipe data, dan operator. Nah, sebagai materi pengantar, yang pertama, salah satu tujuan dari pembuatan program adalah untuk mengolah data. Jadi di sini ada data menjadi informasi, tentunya informasi yang berguna. Data dimanipulasi dan disimpan ke dalam memori komputer. Tentunya pada tahap ini, pertama kita punya data di dunia nyata dimasukkan ke komputer. Data dari dunia nyata dimasukkan ke komputer. Pertanyaannya, data ini akan disimpan dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk variabel maupun konstanta. Variabel untuk sesuatu yang bisa kita ubah-ubah nilainya nanti, dan konstanta untuk sesuatu nilai yang sudah tetap. Biasanya ini digunakan untuk simbol yang sudah ditetapkan, seperti pi untuk konstanta dan misalnya kecepatan cahaya c dan lain-lain gitu. Variabel dan konstanta ini akan kita beri nama, dan tentu dia memiliki tipe tertentu. Misalnya data nama, kita beri nama datanya nama. Nama ini tentu ada tipenya, ada berupa bilangan atau berupa kata, karena nanti akan berhubungan dengan operasi-operasi yang akan kita gunakan. Tipe data, di sini ada tipe data tadi. Tipe data yaitu menyatakan pola penyajian data dalam memori komputer. Yaitu tipe data ini seperti yang saya katakan tadi, apakah tipenya berupa kata, berupa angka, atau berupa benar salah, dan lain-lain. Sekarang kita ulas sedikit tentang variabel. Variabel yaitu suatu lokasi memori komputer yang menampung atau menyimpan data yang akan diolah. Jadi variabel ini berupa suatu simbol, atau kalau di dalam komputer dia berupa lokasi, nanti simbol ini bisa kita ganti dengan suatu nilai tertentu, misalnya x fx sama dengan 2x, nanti x ini bisa kita ganti menjadi 2, 3, 1,5 dan lain-lain. Nah, seperti ini adalah contoh variabel. Jadi kalau variabel dia berupa lokasi ini bisa kita isi apapun. Sama dengan ini 2x, ini berupa lokasi, bisa kita ganti dengan angka apapun. Nah, lokasi ini harus kita beri tipe data yang bisa dimasukkan ke dalam lokasi tersebut. Harus jelas tipenya. Kemudian apa yang harus diperhatikan tentang variabel, yaitu penamaan variabel harus unik, harus tunggal, harus berbeda dengan yang lain. Misalnya A sudah digunakan untuk data tentang alas, nanti variabel A tidak dapat kita gunakan untuk yang lainnya, harus tetap A. Kalau tidak, nanti akan terjadi kesalahan pada program yang kita buat. Dan lagi, satu variabel hanya satu jenis data. Jadi tipe data yang dapat dimasukkan ke dalam satu variabel hanya satu tipe saja, satu variabel satu tipe. Dan kemudian variabel tidak bergantung pada besarnya data, nilai variabel bisa diubah-ubah seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita lihat aturan penulisan variabel. Yang pertama, diawali dengan huruf. Jadi nama variabel bentuk pertamanya harus huruf. Yang kedua, penulisan harus diikuti dengan tipe data. Misalnya variabel A, tipe datanya apa? Variabel B, tipe datanya apa? Kemudian panjangnya terukur. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan spasi atau simbol-simbol yang lain. Sebagai contoh seperti berikut. Total gaji, ini salah satu underscore, itu salah satu simbol yang dibolehkan, sementara spasi tidak, yang lain tanda petik tidak, dan lain-lain. Nama karyawan, data ada. Ini salah satu contoh tipe data, yaitu bilangan real.
berupa string. String ini susunan dari huruf atau angka gitu. Boolean berupa benar atau salah, integers bilang bulat, dan karakter. Ya. Jadi ini tipe-tipe data yang sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Ya, jadi kita lihat di sini penamaan variabel. Di sini diawali oleh huruf T, nama N, D, tapi ini tidak harus kapital sebenarnya. Contoh-contoh yang salah misalnya memberikan nama variabel 1 alas. Ini tidak boleh karena diawali dengan angka. Ini tidak bisa menjadi nama variabel. Ya. Kemudian penamaan variabel diikuti dengan tipe data. Ini maksudnya nih tipenya real, namanya total gaji. Ya, maksudnya ini hanya pada waktu kita memperkenalkan variabel tersebut. Ya, jadi ingat saat memperkenalkan variabel. Biasanya kalau di program pada bagian deklarasi variabel. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan pengenalan tipe data. Tipe data secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama tipe data dasar, yang kedua tipe bentukan. Ya, tipe data dasar itu tipe yang sudah dikenali sejak zaman dahulu kala, atau tipe yang dapat digunakan langsung. Tipe data dasar ini berupa bilang bulat, bilang real, karakter, boolean, nanti karakter ini ada lagi nanti string, salah string. Contohnya perbedaan karakter dengan string. Kalau karakter ini berupa satu huruf saja, misalnya satu saja atau A saja. Terus string bisa berupa kata, misalnya aku, nama orang gitu atau apa gitu. Perbedaan string dengan karakter. Kemudian tipe bentukan, yaitu tipe data yang bentuk dari tipe data dasar. Yaitu tipe data dasar ini kita manipulasi sehingga menjadi tipe bentukan yang lain yang sudah didefinisikan sebelumnya. Ya, pertama kita lihat dulu tipe data dasar. Yang pertama tadi yaitu integers. Integer bahasa Indonesianya itu bilang bulat. Seperti yang disebutkan itu berarti kalau kita mendefinisikan suatu tipe data integers, berarti bilangnya adalah dari negatif, negatif bla bla bla, negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Tapi yang bulat-bulat saja dari negatif dan positif. Enggak. Sebuah integers n biasanya disajikan dalam buah string dalam memori komputer. Rumusnya yaitu 2 pangkat n kecil sama n besar kecil sama 2 pangkat n kurang 1, dengan n ini adalah jumlah bitnya. Ya, jadi kalau kita bekerja pada komputer 16 bit, berarti nanti tipe data integer ini hanya mampu membaca kalau dari negatif 2 pangkat 15 sampai 2 pangkat 15 kurang 1. Ya, seperti di sini dilihat dari 32768 ini 2 pangkat 15, sementara yang ini adalah 2 pangkat 15 kurang 1. Maaf, ini negatif 2 pangkat 15. Ya, jadi ini menyatakan bitnya, ya, jumlah berdasarkan jumlah bit dalam komputer yang digunakan. Ya. Selanjutnya kita lihat operasi yang berlaku pada tipe data integer, yaitu penjumlahan, karena ini berhubungan dengan ketertutupan bilangan bulat ditambah bilang bulat sehingga bilang bulat. Pengurangan juga bilang bulat dikurang bilang bulat sehingga bulat, perkalian juga. Nah, sementara pembagian tidak. Jadi operasi bagi tidak berlaku pada tipe data integer. Nah, jadi operasi bagi tidak berlaku. Yang berlaku apa? Pembagian div dan sisa bagi mod. Nah, ini berbeda dengan pembagian biasa. Contoh,
Kalau 10 dibagi 3 itu hasilnya 31/3 atau 3,333 dan seterusnya. Sementara kalau pada div 10 div 3 itu hasil baginya yaitu 3-nya saja, itu sama dengan 3. Sementara 10 mod 3 itu sisa baginya saja 1, itu 1. Oke. Selanjutnya yaitu relasi atau perbandingan yang berlaku pada tipe data integers. Jika kita punya dua data bertipe integer, kita bisa mencari mana yang lebih besar, yang lebih kecil, besar sama, kecil sama dengan itu sendiri, dan tidak sama dengan. Ya, tapi nanti relasi yaitu akan menghasilkan data bertipe boolean atau benar salah. Misalnya kita buat 1 sama dengan 2. Ini nilainya nanti adalah nilainya salah. Tapi kalau saya buat 3 sama dengan 3, nilainya benar. Jadi kalau relasi nanti hasil yang dihasilkannya berupa benar atau salah. Jadi tipe datanya boolean. Nanti akan kita bahas juga tentang tipe data boolean. Ya, sekarang kita lihat tipe integers. Ya, ini nanti akan diperkenalkan pada pemrograman yang akan kita buat. Yang paling kecil yaitu short integer. Short integer yaitu tipe data yang berukuran 8 bit. Ya, sebenarnya ini sesuai kebutuhan saja. Kalau kita memang bicara tentang data-data yang kecil, sebaiknya kita gunakan short int, karena ini akan berpengaruh pada nanti nilai kapasitas program yang kita buat, apakah program nanti berat atau tidak. Yang kedua, integers itu untuk 16 bit. Kalau 16 bit berarti kalau kita buat batasnya ini dari ini ada salah, ini dari negatif 128, berarti ini dari 2/7, negatif 2/7 sampai 2/7 dikurang 1. Ya, pas. Ini 2/16, negatif 2/16 sampai 2/15 sampai 2/15 dikurang 1. Kalau 32 berarti negatif 2/31 sampai 2/31 dikurang 1. Nah, begitu seterusnya. Sementara bit dan word, nah, itu khusus untuk bilang cacah saja atau bilang non negatif. Bit itu dari 0 sampai 255, sementara word dari 0 sampai 655535. Ini adalah dari 0 sampai 2/8 dikurang 1. Ini dari 0 sampai 2/16 dikurang 1. Oke. Jadi gunakanlah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau cari aman sebenarnya cukup gunakan long integer karena tipenya sangat besar. Ya. Selanjutnya itu tipe data real. Ya, kita bahas sedikit tentang bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah bilangan yang memuat bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional itu termasuk bilang bulat dan bilangan besar dalam bentuk pecahan, misalnya setengah dan lain-lain. Sementara bilangan rasional itu bilangan yang lain akar-akaran, contohnya akar 2, akar 3, kemudian bilangan-bilangan transcendent seperti pi, i, ln dan lain-lain. Ya, kalau kita hitung banyaknya irasional itu ibarat debu, tidak terlihat tapi sangat banyak. Ya, kalau secara sederhananya sih kita cukup mengatakan bilangan real itu memuat semua bilangan bulat dan semua bilangan berkoma. Ya, kemudian operasi yang berlaku pada bilangan real, operasi aritmetikanya. Versi aritmetikanya yang tidak berlaku cuma div dan mod, tapi relasi juga berlaku semuanya. Jadi ini mirip aja dengan bilangan real kecuali div dan mod. Oke. Yang tidak relasi berlaku ya.
kecuali div dan mod, karena div dan mod itu khusus untuk bilangan bulat sehingga tidak bisa kita gunakan untuk operasi pada bilangan real. Sekarang kita lihat tipe-tipe data real. Yang pertama real itu sendiri yaitu 6 bit, ukurannya segini, 2,9 kali 10 negatif 39 sampai 10 kali 1,7 kali 10 pangkat 38. Single itu lebih luas penggunaannya daripada real, kemudian double lebih luas lagi, dan extended itu sangat luas sekali, sangat besar sekali ya. Jadi tipe data ini kalau kita melakukan operasi perpangkatan yang sangat banyak, sebaiknya kita gunakan extended. Tapi kalau kita mengoperasi yang tidak terlalu besar, gunakan real. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja, karena ini berhubungan dengan ukuran memori yang diakibatkannya. Gunakanlah seefisien mungkin. Ya, jadi di sini marknya atau yang perlu dicatat itu kita tidak bisa mencari 1,5 div 3, itu tidak bisa. Hati-hati, mod juga tidak berlaku di sini. Oke, kita lanjutkan. Tipe data selanjutnya itu boolean. Tipe data boolean cuma ada dua nilai, yaitu true atau benar dan false, benar atau salah. Ya, benar biasanya diidentikan dengan 1, sementara salah diidentikan dengan 0. Tapi pada pemrograman Pascal biasanya orang menggunakan true dan false. Operasi pada tipe boolean yaitu not, atau kalau dalam logika matematika ini berupa negasi, kemudian and, or, sor. Sekarang kita lihat ada and, or, sor. Apa perbedaan ketiganya? Kita ibaratkan dua data A, B. Pada A, B ini cuma berhubungan dengan nilai benar dan salah saja. Pada N, benar jika A dan B benar, keduanya benar. Ini terbalik, salah jika keduanya salah kalau untuk OR. Sementara kalau SOR itu tidak boleh sama nilainya. Kalau seandainya benar-benar dia salah, benar-benar itu dianggap salah, dan salah-salah juga dianggap salah. Tapi kalau salah satunya benar, A benar atau B benar, nilainya benar. Oke, benar salah dan salah benar, nilainya benar gitu. Oke. Kita lihat selanjutnya tipe data karakter dan string. Karakter dan string. Ya, pertama kita bahas dulu yang dimaksud dengan karakter di sini. Jadi seperti yang saya sebut tadi, karakter biasanya dikenal dengan, dalam bahasa pemrograman dikenal dengan char. Kalau string ya string. String ya tetap aja string. Oke. Ya, kita lihat yang masuk ke karakter. Huruf alfabet itu dihitung akan karakter. Tanda baca semuanya dimasukkan ke dalam satu karakter. Angka juga, karakter khusus lainnya itu dianggap karakter. Pokoknya satu simbol tunggal itu dianggap karakter. Nah, ingat, karakter harus ditulis dalam tanda petik tunggal atau petik satu, seperti ini. A ditulis di antara tanda petik. Walaupun dua, kalau dua ditulis dalam tanda petik, dua akan dibaca sebagai karakter, bukan angka. Persen itu untuk simbol. Kemudian ini karakter kosong. Kalau kita ingin memberikan nilai, tidak ingin memberikan nilai karakter, kita beri tanda petik tanpa apa-apa. Tidak ada spasi ya. Ini tidak ada spasi di sini. Jadi ini karakter kosong namanya. Ya. Yang dalam bahasa Pascal karakter ditulis dengan sintak char. Sedangkan string itu adalah deretan karakter dengan panjang tertentu. Jadi kalau string
Ya, jadi gabungan dari beberapa karakter. Contoh struktur string S, string T, string R, U, T, U, R. Nah, dan ini juga banyak sekali karakter yang digunakan di sini. Gabungan dari karakter ini satu string. Ya. Operasi pada string yang berlaku yaitu concatenation atau concat biasanya, atau juga ditulis dengan tambah. Jadi kita bisa menambahkan dua kata, misalnya A ditambah B, hasilnya adalah AB. Tapi kalau A nya kita isi, A nya sama dengan aku, dikasih tanda petik, B nya sama dengan hebat. Jadi kalau kita buat A ditambah B, hasilnya aku hebat. Ingat, di sini tidak ada spasi karena sebelumnya tidak ada spasi. Jadi A tambah B cuma disambung saja, aku hebat tanpa spasi. Ya. Relasi juga berlaku pada karakter tapi berhubungan dengan panjangnya, yaitu lebih besar, lebih kecil, besar sama, kecil sama, sama dengan, atau tidak sama dengan. Ya. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang ekspresi. Yang pertama yaitu ekspresi aritmatika, yaitu berupa operasi dari dua data atau dua variabel. Misalnya di sini contohnya A dikali B, X sama dengan K kali I mod 2. Simbol ini biasanya digunakan juga untuk sama dengan. Ini contoh ekspresi. Jadi ada dua tipe pada ekspresi aritmatika, yaitu ada operan itu numerik dan hasil juga numerik. Apa yang dimaksud dengan operan? Misalnya kita nambahkan 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 dan 2 ini disebut dengan operan, sementara 3 disebut dengan hasil. Yang ini operasinya. Jadi operan itu bilangan yang dioperasikan. Kemudian relasi yaitu besar, kecil, sama, tidak sama, sama dengan, not, and, or gitu. Ya, jadi operan untuk relasi bisa berupa numerik atau berupa string. Kalau string tadi yang kita perbandingkan yaitu panjang stringnya, dan hasilnya selalu boolean. Jadi relasi atau perbandingan itu hasilnya selalu boolean, benar atau salah. Kalau kita membuatkan 1 kecil 2, nah ini nilainya salah. Jadi selalu nilainya benar atau salah. Selanjutnya yaitu ekspresi string. Satu-satunya ekspresi string yang dikenal dalam bahasa Pascal yaitu concatenation, yaitu tambah. Contohnya ini A nya Stikom, B nya Surabaya. Berarti kalau kita buat A tambah B, hasilnya Stikom Surabaya tanpa spasi. Oke. Ya, sekarang kita lihat lebih jauh tentang operator aritmatika, apa saja yang ada tentang operator aritmatika. Ya. Kita lihat di sini operasi perpangkatan. Operasinya namanya pangkat. Kalau real berpangkat real, hasilnya harus bilangan real. Tapi bulat berpangkat, maaf ini ada kesalahan, kayaknya bulat juga integer. Bilang bulat berpangkat bilang bulat, hasilnya bisa bulat. Real berpangkat bulat, hasilnya harus real. Perkalian juga real. Integer hasilnya integer, real integer hasilnya real. Begitu juga. Nah, tapi ingat di pembagian seperti yang saya katakan tadi, pada hasil pembagian hasilnya cuma real, tidak bisa menghasilkan integers. Walaupun integer bagi integer hasilnya juga harus bilang real tapi data yang dibaca. Oke. Sementara untuk div dan mod itu hasilnya cuma berupa integers. Nah, berbeda. Jadi ini selalu integers. Yang dioperasi operannya juga integer. Kalau kita operasi penjumlahan itu bebas, yang penting kalau ada real hasilnya harus real, himpunan terbesar gitu. Pengurangan juga sama dengannya, ya sama dengan kalau integer ya integer juga, kalau real juga.
karena ini cuma pensubstitusian nilai atau pemuatan nilai. Ya, selanjutnya kita lihat operator relasi. Ya, jadi operator relasi itu sama dengan besar, kecil, dan seperti yang sudah kita katakan tadi. Dan hasilnya hanya tipenya true atau false. Hasil tipenya boolean untuk relasi. Kita membuat A sama dengan B, ini kemungkinan nilainya benar atau salah. Ini juga benar atau salah, benar atau salah. Selanjutnya yaitu operator logika. Ya, operator untuk logika tipe datanya cuma ada dua, true dan false. Sementara operatornya ada 3, not and or. Ada satu lagi itu SOR. Ya, jadi ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke tipe bentukan. Tipe bentukan yaitu tipe yang didefinisikan sendiri oleh pemrogram. Jadi kita mendefinisikan suatu tipe data sendiri sesuai dengan kebutuhan, atau secara bahasa Inggrisnya dikenal user defined type data. Jadi pengguna yang mendefinisikan data tersebut. Nah, seperti contohnya kalau kita butuh jam, data jam seperti apa? Kalau jam biasanya butuhkan jam menit, atau jam menit detik, atau jam saja. Itu sesuai kebutuhan kita. Jadi ini bisa saja nanti jam, menit, atau bisa sampai detik gitu. Ya, jadi sesuai kebutuhan. Kalau kita butuh suhu atau kita butuh data kalender, butuh apa, sesuai kebutuhan kita definisikan sendiri. Ya, ada dua jenis tipe data bentukan. Yang pertama tipe dasar yang diberikan nama tipe baru. Ya, ini ya sebenarnya ini tidak efektif. Ya, ini cuma memberikan nama baru saja. Misalnya, ya nanti kita lihat contohnya. Sementara untuk tipe data terstruktur, ini yang akan kita bahas secara mendalam. Oke. Nah, ini contoh tipe dasar dengan cuma memberikan nama baru saja. Ini bilangan bulat itu integer. Sebenarnya ini tujuannya cuma untuk memudahkan mengenali tipe data yang kita inginkan. Nah, ini kalau bahasa Indonesia bilangan bulat integer, kita definisikan bilangan bulat, sehingga nanti kalau kita mendefinisikan variabel var a bilangan bulat. Nah, jadi dia akan baca nanti kalau bilangan a ini adalah bilangan bulat itu yang dimaksud di sini itu integers. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya itu record atau tipe data terstruktur. Ya, sekarang kita lihat definisi dari record. Record adalah tipe data terstruktur yang disusun lebih dari satu atau lebih field. Jadi record memuat setidaknya satu field atau lebih. Apa maksudnya field? Tipe data ini berupa kolom-kolom. Contohnya di sini jam sebagai field 1 di sini. Ini contohnya ada berapa field? Field 2-nya menit, field ketiganya detik, dan lain-lain. Nah, ini tipe data terstruktur. Kita lihat contoh di sini. Contoh ketika kita ingin menginput koordinat XY. Koordinat XY tidak dikenali. Koordinat XY ini berupa integer atau apa. Kita harus mengenalnya satu persatu, X nya apa, Y nya apa. Jadi ini berupa kolom. Kolom X, kolom Y. Ya, sehingga mendefinisikannya di tipe titik record, X nya real, Y nya real. Jadi nanti kalau kita definisikan P titik, nanti akan dibaca PX sebagai koordinat X, PY sebagai koordinat Y. Kalau saya definisikan lagi Q titik, nah, berarti nanti dia akan baca Q titik X sebagai koordinat X dan Q titik Y sebagai koordinat Y. Oke, kita lihat contoh lain untuk lebih memahaminya.
Contoh kedua itu penyusunan seperti yang saya katakan tadi, kalender. Itu di sini tipe data tanggal. Tanggal ini tentu terdiri dari hari, day, bulan, month, tahun, years. Ya, jadi tanggal record, dd itu integers karena tanggal integers, m itu integers, y itu integers. Ya, kalau kita lihat di sini integersnya juga langsung dibatasi, yaitu integers 1 sampai 31, bulan 1 sampai 12, sementara tahun harus positif, harus besar. Gitu. Ya, ketika kita mendefinisikan suatu variabel, D itu didefinisikan sebagai tanggal. Jadi tipe data untuk D ini tanggal, berarti nanti akan dibaca DD, DMM, dan DYY. Ini sebagai tanggal tadi, ini sebagai bulan, ini sebagai tahun. Oke. Ya, contoh selanjutnya yaitu ya, sini kita akan menginput data tentang kereta api misalnya. Kita akan definisikan tipe data secara langsung, satu tipe data saja untuk nomor KA, kota asal, jam berangkat, kota tujuan, dan jam tiba. Jadi kita cuma membuat jadwal KA. Jadwal KA ini nanti tipe datanya ada 5 data dalam jadwal KA, yaitu nomor KA, kota asal, jam berangkat, kota tujuan, dan jam tiba. Sehingga kalau kita mendefinisikan satu data, misalnya JKA sebagai jadwal KA seperti yang tadi, berarti JKA no KA, JKA kota asal, JKA jam berangkat. Nah, ini juga definisikan jam, menit, detik, jika jam tiba, jam, menit, detik, dan kota tujuan. Jadi satu tipe data saja bisa kita buatkan sebagai banyak, bisa menginputkan banyak data. Nah, sekarang untuk lebih meningkat pemahaman, coba kerjakan soal berikut. Ya, yang pertama ini untuk tipe data boolean, ini untuk tipe data real atau operasi aritmatika, ini operasi boolean. Selanjutnya yaitu tugas selanjutnya, coba pertama tuliskan algoritma membaca waktu tempuh seorang pelari maraton. Ya, ada 3 contoh, silahkan dibuatkan tipe data masing-masing contoh ini. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.